Satu korban bahkan ditebas hingga kepalanya tuh terbelah dua. Seperti iblis, dia menyerang tanpa ampun, menumpahkan darah dari semua yang ada di dalam rumah tersebut. Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kali ini gue mau sedikit cerita nih tentang sebuah kisah yang cukup gila sih kalau kata gue. Karena cerita ini mengguncangkan di daerah Kalimantan Timur. Permulaannya adalah sebuah gesekan antara seorang remaja dengan satu keluarga di Kalimantan Timur. Kejadian ini itu berujung pada tragedi yang sangat di luar nalar sih dan sangat memilukan. Ada seorang remaja sekitar 15 tahun mungkin di kelas SMP atau SMA ya, yang masuk ke rumah korban sendirian dengan sebuah parang untuk mengakhiri 5 anggota keluarga tersebut. Yang paling gilanya lagi nih, 2 korban bahkan masih balita dan kepala keluarganya mengalami luka yang sangat parah sih kalau kata gua. Ternyata peristiwa ini dipicu oleh konflik asmara antara pelaku dengan salah satu korban yang tidak disetujui, dan itu dari kedua orang tuanya. Pelaku dalam keadaan setengah sadar karena dia itu sedang dipengaruhi oleh minuman keras dan melakukan aksinya ini sangat membabi buta ya, sebagai bentuk balas dendam. Sebagai bentuk balas dendam tapi sampai masuk ke rumah orang dan membantai di satu keluarga. Menurut gua dia gila sih. Satu korban bahkan ditebas hingga kepalanya tuh terbelah dua. Sedangkan anggota keluarga yang lain itu diserang bergantian lagi. Itu yang nggak habis pikir lagi sih. Pembunuhan sadis ini menyebabkan 5 nyawa melayang. Keluarga di Berajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dibunuh secara sadis oleh anak tetangga mereka sendiri yang masih berstatus pelajar. Pelaku bahkan menyetubui jenazah 2 korban yang merupakan mantan kekasih beserta ibunya. Yang bikin tambah mengejutkan, pelaku itu masih pelajar SMP lagi, bukan SMA ya. 15 tahun ternyata masih SMP. Seharusnya dia itu masih main-main, masih main bola. Tapi ini SMP di Kalimantan sana, dia sudah mengonsumsi alkohol dan sampai merenggut 5 nyawa sekaligus. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian bisa update cerita-cerita yang akan gua ceritakan. Kronologinya adalah, sebelum itu gue pengen cerita dulu nih latar belakang keluarga korban, yaitu mereka itu tinggal di desa Dusun 5, kecamatan Babulu, Kabupaten Pasir Utara di Kalimantan Timur. Dan sang ayah itu bernama Waluyo, seorang pengusaha, menikah dengan Sri Winarsi 10 tahun yang lalu. Mereka memiliki seorang anak tiri bernama Risna Jelitasari yang berusia sekitar 14 tahun. Kehidupan keluarga ini sangat harmonis ya, dan tanpa masalah ekonomi juga, karena dia seorang ayahnya ini merupakan pengusaha juga. Jadi tidak memiliki atau background story dengan masalah ekonomi ya. Anaknya itu selalu dikelilingi dengan kasih sayang. Tapi kehidupan Risna ini sedikit berbeda nih guys. Ayah tirinya itu sangat protektif, bahkan melarangnya untuk berkumpul dengan teman-teman di luar rumah. Bapak tirinya ini, Waluyo, sempat berkata bahwa zaman sekarang sudah sangat tidak terkendali. Maka hal itu mendasari untuk dia ekstra protektif dan ketat dalam menjaga Risna sebagai seorang anak gadis. Hingga karena sikap yang ditunjukkan oleh Waluyo tersebut, Risna itu kemudian harus dipaksa putus dengan seorang pria yang masih satu desa dengannya. Pria itu yang putus dengan Risna itu bernama Junaidi. Dia itu kelas 2 SMP. Dulu Risna itu tidak terima dengan setiap pengekangan yang ada oleh Waluyo, bapak tirinya. Dia ingin hidup bebas dan mengatur
dirinya sendiri. Tapi sayangnya sikap keras Waluyo itu membuat Risna menurut saja pada semua perintahnya dan larangan Waluyo. Dan akhirnya Risna itu tidak berpacaran lagi dengan Junaidi dan benar-benar tidak mengganggu lah, tidak ada komunikasi lagi lah dengan Junaidi ya. Junaidi yang baru berusia 15 tahun pernah merayu Risna untuk mempertimbangkan ulang keputusannya. Dia mengatakan betapa dalam cintanya, betapa sakitnya perpisahan ini. Tapi Risna sudah memutuskan karena perintah bapak tirinya, bahkan ia sempat berbohong bahwa dia sudah punya pacar baru. Dari sinilah api dendam mulai berkobar di dalam dirinya Junaidi. Merasa sudah memberikan segalanya kepada Risna, tapi malah dibalas dengan rasa sakit yang pedih. Dia mulai membenci Risna dan keluarganya, merasa ditolak begitu saja karena status sosialnya yang sederhana. Hubungan Junaidi dengan Waluyo semakin memanas. Perselisihan kecil seperti masalah kotoran ayam sempat memicu pertengkaran sengit di antara mereka. Waluyo merasa Junaidi tidak sopan, sementara Junaidi merasa tidak dihargai. Rasa sakit Junaidi merasuk dalam pikirannya, terutama di tengah malam yang sangat sunyi. Dia tidak bisa melupakan penolakan dari Risna yang membuat harga dirinya hancur. Dari situlah dia sering menenggak minuman keras untuk melupakan kekecewaan dari Risna. Yang sebenarnya larangan Waluyo itu untuk melindungi Risna dari pergaulan bebas, terutama karena usia muda belum pantas untuk berpacaran. Sayangnya hal itu disalahartikan oleh Junaidi sebagai penolakan karena status sosial. Junaidi ini menganggap putusnya dia dengan Risna itu strata sosial, sedangkan yang sebenarnya terjadi itu hanya ketakutan seorang bapak terhadap anak. Yang zaman sekarang itu memang pergaulan itu sangat-sangat tidak masuk akal lah ya. Pergaulan seks bebas dan yang lainnya. Nah, itu yang ditakutkan oleh Waluyo yang akan terjadi oleh Risna kalau misalnya dia tidak melarang hubungan antara Risna dan Junaidi. Tapi pendapat Junaidi sendiri nih berbeda nih. Dia menganggap ini tuh adalah kesenjangan sosial karena dia basic ekonominya yang sederhana, menganggap itu tuh menjadi sebuah dendam lah terhadap satu keluarga Waluyo. Bisikan-bisikan iblis selalu menghantui Junaidi, mendorong untuk melakukan tindakan balas dendam. Mungkin kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya juga menjadi salah satu penyebab ya perasaan Junaidi yang sangat complicated gitu, yang sangat rumit lah. Dan dampak dari minuman keras itu semakin memperparah situasi. Sampai pada satu titik dalam hidupnya segalanya berubah. Junaidi terjerumus dalam lingkaran teman-teman yang menawarkan minuman keras dan obat-obatan. Awalnya dia mengonsumsi semuanya itu untuk menghilangkan kekecewaan yang merasuki pikirannya dia. Namun, dalam keadaan mabuk, bisikan kegelapan malah meracuni pikirannya, mendorong untuk membalas semua rasa sakit yang dia rasakan. Junaidi kemudian meninggalkan teman-temannya dan mengambil sebilah parang di rumahnya. Terhanyut oleh efek minuman keras, logika dan pertimbangan hidupnya hilang. Dengan langkah yang sangat yakin, Junaidi menuju ke rumah Waluyo sambil membawa sebuah parang ya. Jadi dia memutuskan untuk memberikan kejutan kepada keluarga Waluyo dengan mematikan listrik rumah mereka. Ini yang gak dia habis pikir sih. Umur 15 tahun dia udah berani ya. Nyalinya cukup besar juga sih. Datang ke rumah korban dan dia udah dengan rencana lah bisa matiin listrik. Berarti dia udah punya planning tuh tersusun rapi. Keluarga Waluyo terkejut ketika lampu tiba-tiba padam dan anak-anak mereka ketakutan. Sri Winarsi mencoba menenangkan mereka sementara Waluyo keluar untuk memeriksa situasi. Tanpa sempat bereaksi, Waluyo diserang begitu saja oleh Junaidi. Jumlah luka yang diberikan kepada Waluyo tidak terhitung dan dia langsung tidak berdaya. Setelah melumpuhkan kepala keluarganya, yaitu Waluyo, Junaidi melanjutkan serangannya ke dalam rumah. Seperti iblis, dia menyerang tanpa ampun, menumpahkan darah dari semua yang ada di dalam rumah tersebut. Gak kebayang sih, itu masih 15 tahun dia sudah punya planning seperti itu. Dan coba teman-teman pikir aja deh, 15 tahun melawan Waluyo ya, kepala keluarga yang umurnya 40-an, sampai kepala keluarganya ya Waluyonya itu tidak berdaya. Berarti kan dia sudah
menemukan titik lemahnya Waluyo di mana saja tuh. Setelah memastikan bahwa semua yang di dalam rumah itu sudah tidak bernyawa, Junaidi kembali ke Waluyo. Karena mungkin Junaidi punya dendam kepada kepala rumah tangga itu atau kepada Waluyo. Dia memastikan bahwa nyawa Waluyo itu telah tiada. Namun Junaidi ternyata tidak serta-merta mengakhiri penderitaan dari mereka yang sudah berpindah alam. Ketika itu Junaidi membuka dari mantan pacarnya, yaitu Risna. Dia kemudian melampiaskan rasa frustasinya kepada Risna yang sudah tidak berdaya, dan Risnanya sudah meninggal ya. Hal yang tidak pernah dia rasakan akhirnya dia lampiaskan terhadap jenazah Risna yang sudah tiada. Junaidi benar-benar melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dia jenazah dari Risna, yaitu mantan pacarnya Junaidi. Setelah dia jenazah Risna, Junaidi akhirnya beralih untuk ibunya Risna, yaitu Sri Winangsi, yang memiliki postur tubuh yang lebih besar daripada anaknya Risna. Singkat cerita, semua pembalasan dendamnya itu akhirnya berakhir dan terbalaskan. Junaidi kemudian duduk sambil melamun dan memikirkan rencana dalam melakukan sandiwara atas apa yang sudah terjadi. Ketika itu Junaidi kemudian pulang ke rumah dan menemui kakaknya. Saat itu dia langsung bercerita bahwa dia telah bertarung dengan 10 orang yang berada di rumah Bapak Waluyo. Dia berkata bahwa semua orang itu kedapatan telah masuk ke dalam rumah tersebut secara paksa. Jadi dia mengarang sebuah cerita nih. Awalnya pelaku ini membuat alibi bahwa pelakunya adalah lebih daripada 3 orang menggunakan sajam. Dari kronologis yang disampaikan atau alibi yang disampaikan oleh pelaku ini tidak ada atau tidak terdapat kesesuaian antara yang disampaikan dengan hasil kita melaksanakan cek TKP. Mendengar kesaksian dari sang adik, kakaknya Junaidi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT. Hingga berselang setengah jam kemudian, puluhan anggota kepolisian sudah datang ke rumah Bapak Waluyo. Dalam pikiran dari para warga sekitar, Junaidi seketika berubah menjadi seorang pahlawan karena dia mengarang cerita, karena dengan gagah berani melakukan perlawanan kepada 10 orang. Akan tetapi sayangnya hal itu hanya bertahan selama setengah hari, sebab pihak kepolisian menemukan sebuah kejanggalan atas setiap keterangan yang disampaikan oleh Junaidi. Ketidaksesuaian menyampaikan bahwa pelaku lebih dari 3 orang, mungkin sampai 10 orang, sempat terjadi pergerumunan antara korban dan pelaku, dan saksi ini menyampaikan dia yang membantu. Jadi tidak ada sinkronisasi antara yang disampaikan dengan alat bukti atau barang bukti yang ada di sekitar TKP. Hingga dari penyelidikan yang petugas lakukan secara sistematis, Junaidi ternyata adalah dalang atas aksi di rumah Bapak Waluyo. Kejadian ini tuh sebenarnya masih dalam proses penyelidikan yang lebih mendalam, dan Junaidi sudah resmi ditahan di kantor kepolisian hukum setempat di Provinsi Kalimantan Timur. Dia terbukti didakwa bersalah dan akan menjalani serangkaian peradilan di pengadilan. Namun, vonis awal yang diberlakukan adalah hukuman selama seumur hidup di dalam penjara. Tapi sayangnya karena status pelaku masih berusia di bawah umur, hukuman yang diterapkan akan menyesuaikan hak asasi perlindungan anak. Sebuah prolog dari kisah yang cukup memilukan kan? Karena walaupun dia masih di bawah umur, tapi apa yang sudah dia lakukan sudah di luar nalar. Dengan umur 15 tahun dia sudah bisa merancang strategi yang bisa membantai satu keluarga. Saya juga dapat informasi terkini bahwa rumah keluarganya Junaidi itu diratakan oleh warga setempat, dan keluarganya Junaidi itu dapat kabar bahwa dia diusir dari desanya. Usai pembongkaran rumah tersangka remaja pembunuhan satu keluarga di Bebulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, penjabat Bupati pastikan tidak ada masalah berkelanjutan dengan keluarga pelaku. Dia sudah membantai satu keluarga dengan sangat tragis, dan kalau gue sih sangat nggak bisa dimaafkan lagi ya. Pasti kalau itu ada di daerah sini, gue udah pasti akan menyuarakan bahwa dia harus dihukum mati sih. Karena umur 15 tahun dia ngebantai satu keluarga sendirian dan tanpa belas kasih.
karena adik-adiknya Rista itu masih di bawah umur loh. Ya tapi mungkin juga Junaidi terpengaruhi oleh minuman keras dan obat-obatan ya, yang akhirnya akal sehatnya pun sudah tercampuri dengan rasa dendam dan kekecewaan terhadap keluarganya Waluyo. Gue yang nggak bisa ngebayangin lagi dari kasusnya Junaidi ini ya, yang di pikiran Junaidi setelah mengeksekusi keluarga Waluyo. Gue berharap sih kejadian ini atau kasus ini tidak pernah terulang kembali di kehidupan kita maupun keluarga kita terdekat lah ya. Itu amit-amit sih. Mungkin itu cerita dari kasus Waluyo. Terima kasih udah nonton video gue sampai habis, dan berikan dukungan kepada admin dengan menekan tombol like dan tulis pendapat lo gimana sih tentang kasusnya Junaidi ini. Oke, thank you. Next kita akan cerita apa lagi ya?